Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan karunia yang tidak terhingga, sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk melanjutkan kajian kita, kemudahan untuk belajar agama, kemudahan untuk mengkaji kitab sucinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, mentadabburi bersama surah Ad-Duha. Surah ini surah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita semua sebagian besar sudah menghafal surah ini, sebab tidak jarang imam sholat maghrib atau isya atau subuh yang membaca surah ini. Barangkali seseorang yang tidak menghafalnya secara intens tetapi sering menghadiri sholat jamaah, insya Allah berkali-kali mendengarkan surah ini akan hafal. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini termasuk surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha ini sebagai bentuk hiburan, bentuk penguat hati, peneguh hati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, jadi masa-masa awal-awal dakwah hingga sebelum beliau hijrah ke Yathrib, cobaan itu begitu berat. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah Rasulullah, mereka mengintimidasi Rasulullah, mereka menghalangi dakwah beliau dengan berbagai macam cara. Sehingga wajar apabila misalnya seseorang merasa tersendiri, merasa bahwa sangat sulit situasi, bahkan keluarga orang terdekat itu, beliau, pamannya, bahkan besannya, itu menentang dakwah beliau. Maka ini situasi yang sangat berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha ini. Baik, kita kaji ayat per ayat dalam surah Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Demi waktu duha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan bersumpah. Dan sumpah dalam Al-Qur'an yang biasanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bersumpah, maka biasanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang memiliki makna. Ad-duha, waktu duha, ketika matahari sedang naik hingga menjelang waktu zuhur, itu adalah waktu duha. Waktu di saat manusia produktif, waktu di saat manusia bekerja, waktu di saat manusia sedang semangat-semangat untuk melakukan aktivitas. Nah, itu termasuk waktu yang sangat berharga bagi kita, dan sebagai seorang muslim ada syariat untuk melaksanakan sholat ad-duha. Tetapi ayat ini bukan berbicara tentang sholat duha, tetapi berbicara tentang konten waktu itu. Nah, fungsi sumpah itu pertama untuk memperkuat makna pesan yang akan disampaikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan rasa penasaran, pendengaran apa sebenarnya yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wad-duha wal-laili idza saja, dan ketika malam telah tiba. Artinya ketika malam itu sudah mulai menutupi bumi ini, alam semesta ini.
Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Ini menyiratkan tentang satu zaman, tentang suatu masa di mana manusia itu melakukan aktivitas, di mana manusia itu sedang melakukan satu perbuatan. Karena perbuatan manusia itu dilakukan di waktu siang dan waktu malam. Nah, ini berhubungan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Lalu Allah mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu, wahai Muhammad, Rabbmu sama sekali tidak akan meninggalkan dirimu. Dan tidak pula Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, marah padamu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi peliburnya di sini. Ketika Rasulullah SAW menghadapi situasi sulit, ketika menghadapi cobaan yang bertubi-tubi, kerabat, orang-orang yang terdekat, orang-orang semuanya sebelumnya menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, itu berbalik menyerang beliau, mengintimidasi beliau. Nah, di saat semacam itu seringkali bisa jadi kita misalnya menghadapi suatu masalah yang bertubi-tubi, menghadapi persoalan hidup yang sangat berat, kita merasa sendiri. Nah, di sini Allah menegaskan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau itu tidak sendiri, wahai Muhammad. Allah tidak akan meninggalkan dirimu. Allah tidak akan membiarkan dirimu. Dan Allah tidak marah padamu. Nah, disinilah peneguhan hati, dan disinilah penguat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang berjuang di agama Allah, orang yang hidupnya sudah mewakafkan dirinya untuk menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, akan menghadapi banyak cobaan. Nah, salah satu penguat sumber energi seorang muslim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber energi bagi orang-orang yang berjuang mengabdi kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam percobaan, dalam menghadapi berbagai macam masalah. Sebab cobaan dan tantangan itu adalah satu keniscayaan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila menyukai suatu kaum, Allah akan menguji mereka, akan mencoba mereka. Dan ujian itu, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada satu bangsa, suatu umat, itu merupakan satu ujian untuk mengetahui sejauh mana kualitas mereka. Di saat yang sama juga ujian itu untuk melatih seseorang agar memiliki daya tahan terhadap berbagai macam persoalan dalam hidup. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Rasulullah sendiri. Allah tidak akan murka kepada beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan kepada beliau, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu, yang di akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada yang ada di muka bumi ini. Al-ula itu adalah ad-dunya, di muka bumi ini. Jadi ini bisa menjadikan satu perenungan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tantangan dan cobaan itu bermacam ragamnya. Coba kita flashback kepada kehidupan Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengintimidasi beliau dengan cara keras, berbagai macam cara digunakan untuk menghentikan dakwah beliau, tidak juga berhasil, mereka merubah strateginya. Yang semula menggunakan cara kekerasan, intimidasi,
Kemudian mereka juga menggunakan cara yang soft, pendekatan, tawaran-tawaran yang bisa menggoda seseorang. Sehingga ada salah satu orang Quraisy yang datang menemui beliau kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ini sebenarnya dengan dakwahmu, dengan apa yang kau bawa ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan harta, kami siap akan mengumpulkan sebanyak harta yang kau inginkan dari orang-orang Arab ini dan kami serahkan padamu. Wahai Muhammad, seandainya engkau menginginkan dengan aktivitas dakwah yang kau lakukan itu, ingin mendapatkan wanita tercantik yang ada di tanah Arab ini, kami akan carikan wanita tercantik dan akan kami nikahkan denganmu. Wahai Muhammad, apabila engkau melakukan dakwah ini, aktivitas yang engkau lakukan, upaya-upaya yang kau melakukan selama ini, karena engkau ini sedang sakit, karena engkau ini sedang terkena sihir, kami akan carikan tabib, terapis, atau dokter yang paling ternama di tanah Arab ini untuk mengobati sakit yang kau derita. Namun bagaimana respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam cobaan-cobaan dan tantangan yang beliau hadapi? Sama sekali beliau tidak bergeming. Beliau tidak tergoda. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia, cobaan, tawaran-tawaran yang diberikan itu sama sekali tidaklah lebih baik dari yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di akhirat kelak. Bahkan kalau kita lihat ada strategi yang itu menyebabkan turunnya surah Al-Kafirun. Orang Quraisy itu pernah mencoba, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu selama setahun, nanti berikutnya engkau juga menyembah Tuhan kami selama setahun, kita bergantian begitu. Dengan harapan apabila Tuhanmu yang benar, maka kami juga menyembah Tuhanmu. Tapi kalau Tuhan kami yang benar, engkau juga menyembah Tuhan kami. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang kusembah. Dan pada akhir ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Urusanmu agamamu urusanmu, urusan agamaku urusan agamaku. Nah, cobaan-cobaan itu, tawaran-tawaran itu sangat menggiurkan. Tetapi Allah sama sekali tidak meninggalkan Rasulullah SAW sendiri, bahkan menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, yang akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, saya Rabbmu akan memberikan karunia, memberikan nikmat kepadamu, fatarda, hingga engkau ridha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadamu sehingga engkau ridha. Jadi karunia yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan melalui ayat ini. Berikutnya penjelasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, memperjelas ayat berikut. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dirimu itu sebelumnya adalah yatim, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Fa'awa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merawat dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan dirimu tempat bernaung, mendapatkan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kasih sayang kakeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kasih sayang pamannya. Bahkan Abu Thalib itu menyayangi Rasulullah melebihi kesayangannya, rasa sayangnya kepada anak kandungnya sendiri. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapati dirimu tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk padamu. Tersesat di sini bukan berarti bahwa Rasulullah sebelumnya tersesat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya engkau itu tidak tahu apa itu isi dari Alkitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada nabi sebelumnya. Jadi wajadaka dhallan, mendapatkan dirimu tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelum beliau.
fahada. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Memilihmu menjadi rasul dan memberikan petunjukmu tentang ajaran-ajaran, nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi sebelum beliau dan kepada beliau sendiri. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lalu mendapati dirimu dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Dan ini merupakan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ketika di Mekah beliau situasi sulit, maka beliau akan memberikan kemudahan kepada beliau. Tapi ini juga bisa menggambarkan situasi hidup sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya beliau tidak memiliki apa-apa. Orang yang miskin. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Beliau kemudian memiliki usaha. Beliau mendapatkan kecukupan. Dari semula yang anak yatim, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kecukupan. Bahkan ini bisyarah ketika nanti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Rasulullah SAW menaklukkan kota-kota. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat besar, Rasulullah SAW mendapatkan kecukupan hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Maka janganlah engkau menghardik anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Janganlah engkau hardik anak yatim itu. Jadi berikanlah kasih sayang terhadap anak yatim. Berikanlah hak-hak anak yatim. Sebagaimana engkau dulunya juga seorang anak yatim. Engkau wahai Muhammad sebelumnya adalah anak yatim. Engkau sebelumnya adalah anak yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadamu, memberikan kecukupan, memilihmu menjadi seorang nabi. Maka janganlah sampai engkau menghardik anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan janganlah orang miskin itu engkau hardik, engkau remehkan, engkau usir dan segala macamnya. Sikap-sikap yang tidak baik terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Beliau yang sebelumnya tidak mengetahui ajaran para nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah utus sebelum beliau. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tunjuk beliau menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah sebagaimana hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi sebelum beliau, pada umat-umat sebelum beliau. Beliau sebelumnya Rasulullah tidak mengenal Injil, tidak mengenal Taurat, tidak mengenal suhuf dan segala macamnya. Tapi kemudian setelah turunnya Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengetahui ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan ajaran para nabi sebelum beliau. Pada ayat yang sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada beliau bahwa beliau tidak meremehkan, tidak melalaikan anak yatim juga. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang-orang yang meminta, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang yang membutuhkan harta, membutuhkan bantuan apapun bentuknya itu, fala tanhar. Maka jangan kau usir, jangan engkau remehkan, jangan engkau rendahkan, janganlah engkau hardik dan sejenisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang engkau beri, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka sampaikanlah, kabarkanlah.
Ini ada satu hadis Rasulullah SAW yang menegaskan, apabila seorang itu mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka apabila nikmat dan karunia yang Allah berikan itu terlihat padanya. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat pakaiannya lusuh, kemudian rambutnya acak-acakan, tidak terawat, tidak rapi. Kemudian Rasulullah menanyakan apakah dia punya harta. Iya, dia punya harta. Dia memiliki cukupan harta dan segala macamnya. Mencukupi kebutuhannya. Iya, ia bisa mencukupinya. Lalu Rasulullah SAW menegaskan supaya dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih baik, karena Allah menyukai apabila nikmat yang diberikannya itu nampak pada orang yang mendapatkan nikmat itu. Di saat yang sama bahwa ini kalau kita mendapatkan karunia, nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu bergembira. Kita perlu juga menyampaikan kepada orang lain bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua pesan yang dapat kita ambil dari pesan ayat yang terakhir ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah maka sampaikanlah. Bukan artinya ketika kita mendapatkan karunia Allah maka buktikan rasa syukurnya dan mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika seseorang lulus kuliah, ketika seseorang mendapatkan prestasi tertentu, maka nikmat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi yang diraih, karir yang cemerlang dan semuanya itu, karunia Allah itu dikembalikan bahwa ini adalah dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah. Bukan upaya diri kita sendiri, bukanlah keringat kita sendiri, bukanlah kita tidak melibatkan Allah, tetapi semata-mata bahwa ini karunia Allah. Ini pemberian Allah dan perlu kita syukuri. Dan apabila kita mendapatkan karunia, kita mendapatkan nikmat dari Allah, Allah sangat suka apabila nikmat yang kita dapatkan, karunia yang kita dapatkan itu nampak asarnya, nampak bekasnya pada diri kita. Oleh karena itu, tidaklah perlu kita sungkan untuk memakai sesuatu yang memang itu Allah karuniakan kepada kita, selama itu tidak ada berlebihan dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ad-Duha ini memberikan kita beberapa pelajaran berharga yang dapat kita jadikan sebagai acuan, kompas, parameter kita ketika kita menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidup ini. Di antara pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil bahwa kita itu tidak sendiri. Kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan diri kita sendiri apabila kita memperjuangkan agamanya. Intang surullah yang surkum yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau itu menolong Allah, Allah akan menolong dirimu. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi kalau perjuangan kita, upaya yang kita lakukan itu adalah menolong agama Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Apabila kita sedang memperjuangkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka Allah akan memberikan dan akan membantu kita. Dan dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, janganlah sampai kita misalnya terpikir bahwa kita bisa menyelesaikan sendiri persoalan itu tanpa melibatkan Allah. Karena itu akan menambah persoalan bagi hidup kita. Dan ada kalanya, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, ada banyak persoalan dalam hidup kita itu ternyata kita itu benar-benar tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Maka kita kalau sudah berupaya sampai pada usaha maksimal dan kita tidak menemukan solusi, maka kita serahkan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang nanti akan memiliki caranya sendiri. Allah memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tapi syaratnya adalah kita pasrah sepenuhnya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berupaya sekuat tenaga. Pelajaran berikutnya adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia ini. Jadi ini memberikan motivasi bagi kita untuk kita melihat berorientasi akhirat dalam segala amal yang kita lakukan.
memiliki kekayaan yang berlimpah itu diperbolehkan dan tidak ada masalah. Bahkan apabila menjadi orang yang soleh, harta yang baik itu berada pada orang yang soleh. Harta yang baik itu berada pada orang yang soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang ada pada orang yang soleh. Maka apabila kita mendapatkan kemudahan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada kalanya seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, menghadapi berbagai macam persoalan, maka ada satu penguat dalam diri kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia ini. Jadi tidaklah perlu berputus asa, tidak perlulah sampai kita misalnya tidak memiliki harapan. Karena ayat ini juga sebenarnya memupuk harapan kita dalam perjuangan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita manfaatkan sebaik mungkin. Karunia itu kita hargai. Apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hargai dan kita rasakan karunia itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam hidup kita, memberikan kepada kita karunia, menghadapi kita kemampuan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.